Halo teman-teman mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, selamat datang dan berjumpa kembali di pertemuan yang ke-6 ya. Kita akan mempelajari mengenai tugas, fungsi, dan jenis-jenis perpustakaan. Pada pertemuan kali ini, topik kita ini sangatlah penting ya bagi kita untuk mengetahui bagaimana tugas, fungsi, dan jenis-jenis perpustakaan. Mungkin mahasiswa sebelumnya sudah mengetahui mengenai perpustakaan. Apa itu definisi daripada perpustakaan itu sendiri? Perpustakaan adalah tempat ya, sarana atau media atau lembaga yang mana berfungsi untuk menyimpan informasi atau mungkin media lainnya yang nanti dapat digunakan oleh pengelola perpustakaan ya dalam dunia pendidikan, penyebaran informasi ataupun pelestarian budaya di berbagai bidang. Ya, itu definisinya salah satunya. Mahasiswa bisa mencari definisinya di undang-undang boleh atau mungkin di teori-teori oleh profesor bidang perpustakaan. Untuk menentukan jenis perpustakaan dilihat dari berbagai aspek, yaitu ada aspek pengelola, koleksi, sumber dana, layanan, dan lokasi. Itu adalah jenis perpustakaan dari berbagai aspek ya, teman-teman. Berikutnya ada 10 jenis perpustakaan, yaitu pertama adalah perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus, perpustakaan nasional, lalu ada perpustakaan rumah ibadah, ada perpustakaan keliling, terapung atau terbang, dan yang ke-8 ada perpustakaan daerah provinsi, yang ke-9 perpustakaan kabupaten dan kecamatan, dan yang 10 adalah perpustakaan taman baca. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, di situ ada 5 yang dijelaskan, yaitu perpustakaan umum, perpustakaan sekolah atau madrasah, yang ketiga perpustakaan perguruan tinggi, yang keempat perpustakaan khusus, dan yang kelima adalah perpustakaan nasional. Tugas perpustakaan. Biasanya tugas perpustakaan telah tercantum dalam bagian organisasi pada setiap perpustakaan. Dalam bagian tersebut akan digambarkan dengan jelas besar dan kecilnya volume pekerjaan, alur komunikasi, dan jaringan kerja yang mesti dilaksanakan. Adapun tugas perpustakaan secara garis besar dibagi menjadi 3. Tugas menghimpun informasi dan yang kedua adalah tugas mengelola informasi. Pertama, tugas menghimpun informasi sendiri adalah kegiatan mencari, menyeleksi, mengisi perpustakaan dengan sumber informasi yang memadai atau lengkap dalam arti jumlah, jenis maupun mutu yang disesuaikan dengan kebutuhan perpustakaan itu sendiri. Yang kedua adalah tugas mengelola informasi, yaitu proses pengolahan, penyusunan, penyimpanan, pengemasan agar tersusun rapi dan mudah ditelusuri atau diakses oleh pemustaka. Yang ketiga adalah tugas memberdayakan dan memberi layanan. Perpustakaan sebagai pusat informasi yang menyimpan berbagai ilmu, pengetahuan, memberikan layanan informasi yang ada untuk diberdayakan kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, tugas ini adalah tugas memberi layanan, layanan dengan sepenuh hati ataupun layanan dengan service oriented. Sub pembahasan berikutnya yaitu mengenai fungsi perpustakaan. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pada bab 1 Ketentuan Umum Pasal 3, perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi. Ya, kita akan membahas di slide berikutnya mengenai fungsi daripada perpustakaan ini.
Yang pertama ada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan diwujudkan dengan perpustakaan yang mampu meningkatkan kegemaran membaca penggunanya. Ingat ya, gemar membaca kepada penggunanya, kepada masyarakat siapapun yang membaca itu diharapkan untuk gemar membaca di fungsi pendidikan ini. Contohnya adalah mengadakan koleksi buku yang sesuai dengan kebutuhan pengguna perpustakaan. Yang yang kedua adalah fungsi penelitian. Ya, fungsi penelitian diterapkan dengan menyediakan pelayanan untuk pemakai perpustakaan dalam memperoleh informasi sebagai bahan rujukan untuk kepentingan penelitian. Ya, ini biasanya ada di perpustakaan di kawasan di wilayah akademik atau di perguruan tinggi, di sekolah atau di universitas. Berikutnya yaitu fungsi pelestarian ya. Fungsi pelestarian yaitu sebagai tempat melestarikan bahan pustaka. Bahan pustaka merupakan sumber ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Nah, yang keempat adalah fungsi informasi. Fungsi informasi diterapkan dengan menyediakan sumber-sumber pustaka yang lengkap dan bermutu, ya, dan menjadi sumber informasi yang mudah diakses oleh sivitas akademika atau pengguna manapun masyarakat bisa mengakses perpustakaan itu. Ya, fungsi informasi di sini juga menunjang sistem jaringan informasi pada perpustakaan, perguruan tinggi ataupun perpustakaan manapun ya di tingkat nasional dan mengumpulkan, mengorganisasikan dan menyebarluaskan informasi untuk kepentingan halayak luas. Nah, yang terakhir adalah fungsi rekreasi ya. Perpustakaan sebagai fungsi rekreasi artinya apa? Perpustakaan menyediakan tempat untuk hiburan, melepas penat ataupun ruang-ruang terbuka yang mana nanti bersifat dapat menstimulus pengunjung itu menjadi rekreatif ya, menjadi fasilitas rekreatif dengan menyediakan berbagai macam wahana ya. Jadi pemustaka itu punya inspiratif, wah saya mau ini, mau itu, mau itu. Jadi perpustakaan berfungsi juga untuk fungsi rekreasi, ya, membangun kreativitas, membangun inovatif, dan meningkatkan minat dan daya saing inovasi bagi kalangan pembacanya ya. Jadi seperti masyarakat datang ke perpus untuk apa ya, untuk memenuhi waktu luangnya ataupun untuk berkreativitas akan kebutuhannya, seperti itu. Catatan penting mengenai materi yang telah kita pelajari tadi ya, fungsi sebuah perpustakaan merupakan penjabaran lebih lanjut dari memenuhi tugas perpustakaan itu sendiri. Sementara tujuan yang akan dicapai atas peran, tugas, dan fungsi perpustakaan secara singkat adalah terjadinya transformasi ilmu pengetahuan atau transfer ilmu pengetahuan dari sumbernya kepada pemustaka. Ya, di sini kita ketahui bagaimana transformasi ilmu pengetahuan sendiri. Artinya perpustakaan itu tidak hanya sekedar sebagai sebuah tempat menyimpan buku saja, tapi juga perpustakaan dapat dijadikan sebagai sebuah tempat. Tadi ada fungsi pendidikan, penelitian, informasi, pelestarian, dan yang utamanya adalah rekreasi, di mana masyarakat, pengguna, situs akademika, ataupun khalayak luas itu dapat ke perpustakaan ya, untuk mencari kebutuhannya masing-masing. Dari situ dia mendapat inspirasi. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata begitu. Oleh karena itu, perpustakaan sendiri bertujuan utamanya adalah itu catatan pentingnya. Nah, oleh karena itu, mahasiswa perpustakaan, dimanapun mahasiswa berada, coba resapi mengenai tadi fungsi perpustakaan sendiri. Jadi, mahasiswa bisa datang ke perpustakaan, melihat, mengamati, mengobservasi, dan mengilhami, atau perlu juga untuk wawancara kepada pengelola perpustakaan. Oh, begini toh menjadi seorang pustakawan atau menjadi seorang pengelola perpustakaan. Nah, oleh karena itu, mahasiswa ilmu perpustakaan, fungsi perpustakaan sendiri yang tadi ada 5, coba diamati, diresapi. Nah,
Yang terakhir tadi ada fungsi rekreasi. Nah, fungsi rekreasi ini perpustakaan tuh selayaknya mall atau selayaknya ruang baca, ruang terbuka yang mana nanti ketika halayak luas datang, masyarakat datang ke sana, dia dapat inspirasi, dia dapat inovasi, dia dapat memberikan waktu luangnya. Oke, terima kasih Mas Wilmu Perpustakaan. Berikut tadi kita sudah membahas mengenai jenis dan tugas fungsi perpustakaan. Silakan mahasiswa untuk membaca kembali tadi yang sudah saya paparkan dan mahasiswa untuk mengerjakan tugas berikutnya dan berikan tanggapannya atas pembahasan tadi. Semangat dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Salam sukses untuk kita semua dan semangat dan tetap belajar. Terima kasih.